Oke, bismillah teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi bahas tentang kesalahan-kesalahan sebagian besar teman-teman UKM di marketing dan brandingnya yang menyebabkan bisnisnya susah bertumbuh. Ya mungkin saja mereka dapat penghasilan, tapi ya penghasilannya segitu-gitu aja. Bisnisnya sudah jalan bertahun-tahun, tapi pertumbuhannya sangat lambat. Mungkin sebagian mereka tidak merasa itu sebuah kesalahan, tapi kalau kita perhatikan waktu yang kita habiskan, alokasikan, energi, uang, dan lain sebagainya, belum lagi orang yang menunggu keberhasilan kita, tim-tim yang berharap mereka juga bisa bertumbuh di bisnis kita, ya ternyata tidak seperti itu yang mereka yang harapkan. Karena ya karena kesalahan-kesalahan kita sebagai owner yang mungkin sebagian dari kita juga merasa itu bukan kesalahan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bahas kesalahan-kesalahannya di marketing dan branding. Oke, nah jadi banyak sekali teman-teman UKM yang melupakan hal yang fundamental ini. Mereka melupakan banyak hal tentang marketnya, pasarnya, audiensnya, dan lain sebagainya. Mereka lupa sama target orang-orang yang akan memberikan mereka cuan, membeli produknya atau menggunakan jasanya. Nah, fokusnya selalu ke produk dulu, bukan ke market. Nah, mereka bikin produk yang keren dengan biaya yang tidak murah, biasanya seperti itu. Dan mereka berharap akan laris manis penjualannya. Nah, mungkin ada beberapa yang berhasil, tapi tidak sedikit yang akhirnya gulung tikar. Banyak berarti yang gulung tikar. Oke, nah kalau teman-teman lihat gambar di monitor atau di layar teman-teman saat ini, di situ ada pilihan market atau produk. Kalau kita tanya ke teman-teman, bagusnya mulai dari mana dulu kalau kita mau mulai bisnis? Di market kah atau di produknya dulu? Kita meriset siapa target marketnya atau kita mulai ciptakan dulu produknya, menyiapkan dulu produknya. Nah, kenyataannya banyak banget teman-teman yang selalu mulai di produknya duluan. Mereka selalu berharap dengan produk yang bagus ini yang sudah mereka ciptakan, yang sudah mereka produksi, nanti kalau mereka launching akan laris manis. Insya Allah harapannya juga seperti itu. Nah, di sini saya tidak bilang kalau memulai dari produk dulu itu salah 100%. Tidak juga teman-teman, karena banyak teman-teman kita yang mulai dari produk dan akhirnya bisnisnya juga bertumbuh. Tapi biasanya mereka itu seiring waktu berjalan, mereka launching, mereka belum punya ilmunya, ada yang laku, semakin banyak yang laku, akhirnya mereka mulai belajar dari kesalahan-kesalahannya, memperbaiki apa yang harus dibenahi lagi dan lain sebagainya. Mereka improve, mereka tahu apa kebutuhan market yang sudah ada dan lain sebagainya. Nah, sebagiannya tidak seperti itu. Ada yang mulai dengan produknya duluan, tapi ya mereka tidak belajar setelahnya. Mulai aja dulu tapi tidak belajar setelahnya, seperti itu. Nah, kalau kami biasanya di marketing, product development dan lain sebagainya, orang-orang teman-teman branding juga seperti itu. Mereka biasanya mulai dari marketnya atau audiensnya. Kenapa teman-teman kita mulai dari marketnya duluan? Karena kalau kita memahami seperti apa target market kita, segmentasinya seperti apa, kita jadi lebih mudah menyiapkan produk atau layanan yang sekiranya mereka butuhkan. Dan kalau produk atau layanan itu mereka benar-benar butuhkan, kita jualannya jadi lebih mudah karena ya produknya benar-benar mereka butuhkan. Lain cerita kalau kita menciptakan produk yang di mata kita produk itu keren banget, tapi ternyata bagi market atau audiens di luar sana produk itu ternyata biasa aja, seperti itu. Jadi ya setengah mati juga. Makanya di sini kenapa kita penting banget harus di awal itu riset apa sih sebenarnya pain pointnya atau apa kebutuhannya si target market kita, biar kita nanti menyediakan produknya jauh lebih mudah, seperti itu teman-teman. Jadi dari market dulu ke produk dulu. Bagusnya sih seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi saya tidak katakan kalau kita mulai dari produk itu 100% salah, tidak. Dengan syarat kalian mau belajar setelahnya, seperti itu. Nah, oke. Nah, lebih mudah membuat produk untuk pelanggan yang kita layani daripada mencari pelanggan untuk jasa atau produk yang sudah ada. Seperti itu. Bukannya seperti itu, teman-teman. Kalau kita sudah punya nih produknya, misalnya produk A, B, C, dan lain sebagainya, itu sudah ada. Nah, giliran produk-produk ini sudah ada, ujung-ujungnya kan kita pasti akan mencari siapa orang-orang yang akan membeli produk itu atau layanan itu.
Bukannya seperti itu, ya kan? Nah, makanya akan jauh lebih sulit juga, teman-teman. Mending kita fokus dulu di awal. Apa sih? Kita mencari tahu apa sih sebenarnya kebutuhan orang-orang di luar sana. Kalau misalnya kita mau bisnis kuliner misalnya, jualan kue misalnya, minuman, kopi dan lain sebagainya, kita riset dulu seperti apa orang-orang yang suka makan, minum dan lain sebagainya di luar sana. Karena tidak semua orang yang butuh makan atau butuh minum di luar sana itu ketika mereka lapar atau mereka haus, tidak semuanya akan mencari toko kita. Tidak akan semuanya mencari produk yang kita jual. Seperti itu. Karena ada kompetitor yang lain, ada produk-produk yang lain dari brand-brand yang lain. Seperti itu, teman-teman. Makanya kita harus meriset target kita, audiens kita, dan lain sebagainya. Nah, karena kalau kita fokusnya di awal adalah ke produk tanpa meriset market kita, maka ketika produknya sudah ada, ujung-ujungnya kita akan tetap mencari siapa sih sebenarnya yang butuh produk ini. Ya, makanya saya bilang mending kita balik kita mulai dari marketnya dulu, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada tools atau metode atau apapun yang semisalnya yang fundamental banget yang paling sering dilupakan atau mungkin sebagian besar teman-teman kita belum paham apa itu. Nah, jadi di sini ada STP, segmentasi, targeting dan positioning, teman-teman. Oke, nah saya jelaskan satu-satu di segmen. Misalnya di sini kalau teman-teman lihat di sini ada lingkaran-lingkaran warnanya beda-beda di segmen, di target juga ada seperti itu dan positioning. Oke, kita mulai di segmen. Nah, di sini di lingkaran-lingkaran ini kalau kita bicara segmen, kita biasanya bertanya ke teman-teman seperti ini. Siapa sih target market kalian? Nah, pertanyaannya target market. Nah, biasanya teman-teman itu menjawab dengan jawaban segmentasi. Ya, misalnya mereka menjawab, mereka adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan banyak, ada mahasiswa yang baru masuk, baru mau daftar, udah sedikit lagi sarjana, udah 8 tahun tidak sarjana-sarjana dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara segmentasinya mahasiswa, banyak jenisnya, makanya di sini buat lingkaran yang beda ukurannya, beda warnanya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara targeting, targetnya siapa? Misalnya kita tadi menyasar mahasiswa. Nah, di sini ada lingkaran yang kuning, kita jadikan satu saja, berarti ini dia, teman-teman. Oke? Nah, targetnya siapa? Dari mahasiswa-mahasiswa yang ada, seperti itu. Jadi lebih spesifik lagi. Nah, kenapa seperti itu, teman-teman? Biar kita nanti sumber daya kita UKM yang sumber dayanya biasanya serba terbatas ini, ya, itu tidak buang-buang peluru misalnya. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini, giliran ke positioning. Nah, positioning ini maksudnya seperti ini, teman-teman. Kita ini sebagai brand mau dikenali seperti apa di mata si target ini. Nah, kita belum bicara ke segmentasinya. Nah, jadi kita sebagai brand, sebagai bisnis mau dilihat seperti apa, dikenali seperti apa sama si target ini. Bukan sama si ini, si ini, si ini. Nanti kita bisa menyasar yang lainnya kalau kita sumber dayanya sudah bertambah, timnya sudah besar misalnya, sudah mantap lah secara knowledge dan pengalamannya mungkin, dan lain sebagainya. Baru kita menyasar yang lainnya seperti itu. Jadi kita sebagai UKM yang sumber dayanya terbatas harus tahu diri di awal. Nah, ibarat kita cuman punya 5 peluru misalnya, terus kita disuruh berburu ke dalam hutan belantara. Nah, sementara kita tidak tahu kita mau berburu apa ke hutan itu misalnya. Nah, apa aja kita masuk ke dalam hutan itu, kira-kira kita keluar bawa hewan buruan apa kira-kira, teman-teman, dengan hanya 5 peluru itu. Nah, bisa jadi kita hanya bawa misalnya kelinci atau burung merpati dan lain sebagainya yang kecil-kecil seperti itu. Kenapa? Karena pelurunya terbatas. Itu pun mungkin kenanya cuma 1, 4-nya sudah hilang, percuma pelurunya, seperti itu. Nah, atau bahkan bisa jadi kita yang tidak keluar dari hutan itu karena di dalam situ kita yang dimangsa. Seperti itu, teman-teman. Waliyahzubillah. Oke, nah jadi seperti itu. Ini adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi di awal teman-teman harus menentukan siapa segmentasi yang kita sasar, seperti itu. Kalau mahasiswa yang seperti apa. Kalau misalnya ibu rumah tangga seperti apa. Apakah yang baru punya 1 anak, atau yang punya 3 anak, atau kayak yang sudah misalnya anaknya sudah besar-besar dan lain sebagainya. Itu kan semua ibu rumah tangga yang beda-beda. Seperti itu, kebutuhannya pasti berbeda. Nah, kalau dia misalnya pekerja
freelance misalnya, itu juga kebutuhannya berbeda-beda misalnya seperti itu teman-teman. Makanya kita harus jelas di awal sini, harus jelas siapa segmentasinya, targetnya seperti apa, dan kita sebagai brand positioning yang mau dikenali seperti apa. Oke. Nah, saya lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini kesalahan sebagian teman-teman UKM yang lainnya adalah tidak mendesain customer journey atau perjalanan customer ini. Mulai dari mereka mengenali siapa kita, siapa brand kita, apa yang kita jual, dan lain sebagainya. Sampai kita menjadi customer yang lebih daripada loyal, evangelis seperti itu. Nah, karena seperti ini teman-teman, orang-orang itu ketika kita bikin konten misalnya produk kita, mereka lihat iklan kita, konten kita, tidak serta-merta mereka langsung tertarik dan mau beli. Tidak seperti itu teman-teman. Nah, awalnya mereka tidak tahu, sampai akhirnya kita bikin konten, campaign-nya dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tahu, oh ternyata brand A misalnya jualannya ini, brand B misalnya jualan ini, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu adalah fase di mana kita membangun atau menciptakan awareness namanya. Seperti itu, membuat ketertarikan, membuat orang aware sama apa yang kita jual dan seterusnya. Nah, setelah mereka aware, mereka biasanya akan melakukan yang namanya riset. Biasanya kita juga kalau butuh beli sesuatu, biasanya kita tidak langsung beli ya kan. Biasanya kita riset dulu di sosmed kah, di YouTube kah, di tempat-tempat yang lain sebagainya, atau mungkin ke teman kita yang kita rasa pernah beli produk yang semisal seperti itu. Nah, kalau kita sudah riset, biasanya kita semakin yakin. Nah, setelah kita sudah yakin di sini, barulah kita datang ke tokonya biasanya dan melakukan transaksi. Setelah melakukan transaksi, biasanya kita merasakan yang namanya pengalaman atau experience ketika kita bertransaksi, menikmati produknya kalau itu makanan, atau ketika kita menggunakan jasanya dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini kita terpuaskan, kita biasanya akan menjadi customer yang loyal. Kalau kita loyal, kita bisa akan mau merekomendasikan produk kita ke teman-teman kita, biasanya seperti itu. Nah, ini yang dikenal dengan istilah customer journey. Nah, inilah yang biasanya teman-teman UKM tidak mendesain fase per fasenya seperti itu. Karena mungkin ya belum paham, atau mungkin malas, atau mungkin alasan apapun itu. Nah, itulah bedanya kita sama brand-brand atau bisnis-bisnis yang sudah besar, atau mungkin yang baru tapi besarnya bertumbuhnya cepat. Ya karena mereka paham tentang yang semua ini. Gitu teman-teman. Oke, nah lanjut ke channel distribusi dan channel jualan yang acak, random. Biasanya teman-teman UKM itu berkomunitas, punya teman-teman di komunitas yang biasanya ketemu event lah misalnya. Nah, pokoknya di mana ada event dan teman-temannya juga ikut, mereka selalu tidak mau ketinggalan, mereka juga ikut. Nah, padahal teman-teman biasanya di channel distribusi atau channel jualan seperti ini, belum tentu market kita ada di situ. Dan belum tentu kita dibutuhkan atau dicari di tempat itu. Tapi kenapa kita selalu banget ikut yang seperti itu teman-teman. Nah, target marketnya di mana, mereka juga di mana. Tidak pernah ketemu. Nah, biasanya akan kecapean pastinya. Tapi entah kenapa kalian doyan. Oke, lanjut lagi. Nah, kesalahan yang lainnya, logonya sembarangan. Ini kalau kita bicara brand ya teman-teman. Kalau kita bicara brand, terus kita bahas tentang logo. Logo itu bagian kecil dari brand. Iya, bagian dari brand, tapi itu bagian kecil. Jadi, kalau kita mungkin bicara brand, logo itu, biasanya teman-teman jawabnya, brand itu logo. Iya, tapi maksudnya bukan cuma logo. Karena logo itu cuma bagian kecil dari brand. Ada kegiatan branding yang lainnya yang perlu kita lakukan, baru kita punya brand yang bagus seperti itu. Nah, tapi di sini kita bahas logo dulu. Nah, biasanya teman-teman yang baru mulai itu logonya sembarangan seperti ini. Ada yang tulisan lah, warnanya ini, fotonya ini dan lain sebagainya. Bahkan ada yang biasanya brandnya pakai logo anaknya, logo istrinya, suaminya dan lain sebagainya. Mereka tempel foto anaknya, terus nama brandnya di sebelahnya seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Ya, mereka akan sulit dikenali dan sama sekali tidak menarik. Bahkan bagi sebagian orang itu alay, kampungan. Nah, oke. Nah, contoh teman-teman seperti ini. Biasanya teman-teman UKM itu selalu melihat satu brand yang sudah besar, terus mereka menjadikannya benchmark. Mungkin ya harapannya suatu saat nanti bisnisnya juga bisa sebesar itu. Amin, insya Allah. Cuman masalahnya seperti ini teman-teman. Anggaplah kita lihat di sini brand yang rame-rame di boycott sekarang. Nah,
biasanya brand yang sudah besar seperti ini, teman-teman UMKM ini biasanya melihat brand itu dan bikin logo yang mirip dengan brand yang sudah besar itu. Mulai dari bentuknya, warnanya, fontnya, tulisannya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Harapannya sih bagus supaya nanti bisa sebesar itu juga insya Allah. Nah, cuman masalahnya teman-teman, kenyataannya ketika orang-orang melihat logo kita misalnya di jalan, ya alhamdulillah kalau terlihat melihat logo kita di jalan, misalnya seperti ini. Apa yang ada di kepala orang lain ketika melihat logo kita seperti bentuk, warna, font si Starbucks ini misalnya. Kalau saya pribadi ketika melihat logo-logo dari brand-brand ini, yang ada di kepala saya adalah si brand yang sudah besar itu. Jadi kita di sini kayak brand yang baik banget, sudah kecil tapi membantu brand yang sudah besar untuk semakin diingat. Nah, itu adalah kesalahan, teman-teman. Oke, nah contoh misalnya, biasanya teman-teman UKM ini kalau disuruh ganti logo yang lebih relevan, biasanya mereka ogah karena mereka merasa bisnisnya sudah lama, padahal baru 6 bulan, 1 tahun dan semisalnya. Terus mereka berat hati untuk ganti logonya karena mereka merasa ini logo filosofis banget dan lain sebagainya. Nah, teman-teman lihat contoh di monitor kalian, di layar kalian, ini adalah logo Instagram yang baru dan saya yakin kalian lebih ingat logo yang baru ini. Padahal nyatanya logo Instagram yang dulu itu seperti ini. Nah, bayangkan seandainya orang-orang di Instagram, di brand ini seperti cara berpikirnya orang-orang yang ada di UMKM kita, ya mungkin sampai sekarang logo Instagram seperti ini dan mereka akan tidak relevan lagi seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin jadi pertanyaan mungkin sekarang seperti ini. Jadi apa yang harus saya lakukan? Yang teman-teman harus lakukan adalah membuat logo kalian lebih sederhana lagi agar mudah diingat. Nah, yang kalian lihat saat ini adalah logo dari brand lokal Makassar, namanya Yota. Logo atau perusahaan yang tempat saya dulu ada, teman-teman. Jadi dulu sebelum waktu saya masuk di brand ini, logonya seperti ini, teman-teman. Dari mereka masih kecil seperti ini. Logonya seperti ini, ada tulisannya Yota, terus ada tagline segarnya bikin happy, warnanya hijau, terus ada gambar kucing di sini. Terus ada gambar kucing di sini. Nah, karena kami dan tim di marketing dan kreatif merasa logo ini tidak relevan saat itu, ini sudah beberapa tahun kemarin, kalau tidak salah 3 atau 4 tahun kemarin itu kita 3 tahun kemarin itu kita rebranding menjadi lebih simple seperti ini. Nah, tapi kita tidak ubah 100%. Di sini tulisan Yota ini masih mirip sama yang sebelumnya. Warnanya juga masih warna hijau. Biar apa? Biar teman-teman yang orang-orang yang lihat ini tidak langsung bingung brand dari mana nih, seperti itu, teman-teman. Jadi kita tetap membuatnya masih mirip sama yang sebelumnya. Cuman kita buat lebih segar aja seperti itu. Hijaunya lebih muda, terus tulisan Yotanya lebih besar seperti itu, teman-teman. Oke, jadi lebih simpel dan lebih mudah diingat. Bahkan mungkin sebagian orang sekarang sudah melupakan, di Makassar mungkin sudah melupakan brand logo yang lama seperti itu. Nah, bayangkan kenapa kita harus membuat logo itu sederhana. Bayangkan teman-teman kalau ini di print di kertas hitam putih, ya tidak akan seperti semenarik ini pastinya. Tapi kalau yang ini di print jadi hitam putih, itu masih akan tetap mudah diingat pastinya, seperti itu. Ditempel di gedung, di dinding dan lain sebagainya, dibuat neon box, itu jauh lebih bagus lah, teman-teman. Oke, nah kadang juga seperti ini kesalahan teman-teman. Kalau kalian bikin sosial media, sebagian kalian itu seperti ini, teman-teman. Selalu dianggap sosial media itu adalah tempatnya jualan. Padahal sosial media itu adalah tempatnya orang bersosialisasi, seperti itu. Kalau orang bosan, mereka cari hiburan di situ. Nah, tapi kita menjadikan sosial media itu seperti ini. Kayak brosur. Kalau kayak flyers masih mending lah, tapi ini kayak brosur. Isinya produk semua. Apanya yang menarik, teman-teman. Jadi kalau kalian tidak punya banyak followers, interaksinya sedikit, jarang orang yang beli dari sini, ya lihat sendiri kelakuannya seperti apa, seperti ini. Makanya orang bosan berlama-lama di situ. Oke, nah lanjut kita bicara tentang campaign. Nah, campaign itu, teman-teman, atau kampanye itu seperti ini. Jadi
campaign atau kampanye, di bawahnya ada program-program. Di bawah program-program itu ada konten-konten, ada program-program kecil lagi dan lain sebagainya. Nah, konten itu bagian kecil dari campaign seperti itu. Nah, sementara kita sebagian UMKM, UKM itu kalau bikin sesuatu selalu melihat brand lain atau kompetitor. Yang kita ikuti masalahnya seperti ini. Yang kita ikuti, yang kita lihat adalah konten-konten apa yang mereka buat, kita juga ikut-ikutan buat konten seperti itu. Ya namanya ikut-ikutan, hasilnya belum tentu sama teman-teman. Karena brand-brand yang sudah besar itu, kompetitor yang sudah besar itu, mereka yang kita jadikan benchmark atau tolak ukur, mereka ngerti yang namanya customer journey, funnel, campaign dan lain sebagainya. Goalsnya sudah jelas 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sementara kita tidak. Kita cuma lihat bagian kecil dari apa yang mereka lakukan. Dan itulah yang kita tiru. Apa yang terjadi? Mereka mungkin capai goalsnya, dapat targetnya, kita gitu-gitu aja, gitu-gitu lagi. Seperti itu teman-teman. Oke? Nah, fokus jualan lupa CRM. CRM itu Customer Relationship Management. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita sebagian teman-teman UKM itu fokusnya di mencari customer baru, dan lupa sama customer yang sudah ada. Padahal bisnis itu bertumbuh karena adanya repetisi. Sudah kita bahas kemarin, silahkan cari di konten YouTube yang lainnya yang sudah kita buat kemarin. Nah, seperti itu. Teman-teman selalu fokus mencari customer yang baru, lupa sama yang lama, seperti itu. Padahal bisnis itu bertumbuh dengan adanya repetisi atau repeat order. Nah, gimana bisnisnya bisa bertumbuh kalau customer yang sudah ada kita cuekin? Seperti itu. Nah, ini yang tidak kita desain di customer journey kita. Seperti itu, teman-teman. Padahal biaya, nyatanya mungkin yang teman-teman baru paham, biaya untuk mendatangkan customer baru itu biayanya 4 sampai 20 kali lebih besar daripada biaya merawat customer yang sudah ada, yang mungkin kita tidak perlu menjalankan iklan lagi, bikin konten lagi untuk membuat customer lama ini mau beli lagi, seperti itu. Mungkin tinggal broadcast, kirim WhatsApp lah, email lah dan lain sebagainya, mereka akan tertarik dan mau beli insya Allah. Tapi kalau kita mencari customer baru lagi, itu effortnya besar sekali, biayanya besar, bikin konten lagi, campaign lagi dan lain sebagainya. Iya, kalau teman-teman paham. Kalau tidak, ya biayanya lebih besar lagi. Nah, makanya bisnisnya segitu-gitu aja karena lupa sama CRM. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang lain, teman-teman. Nah, teman-teman UKM sebagian kalau diajak belajar itu, apalagi marketing, apalagi keuangan, selalu bilangnya seperti ini, nantilah. UKM lebih mementingkan hal-hal yang jangka pendek saja. Karena seringnya mereka bilang seperti ini, tidak pakai digital marketing saja hasilnya sudah begini. Bagi mereka itu mungkin besar, padahal belum tentu. Karena untuk membesarkan bisnis kita butuh uang untuk membiayai program-program, divisi-divisi dan lain sebagainya. Nah, kalau uang yang dihasilkan masih sedikit, gimana divisi-divisi ini bisa ditumbuhkan? Susah, teman-teman. Nah, harusnya mindsetnya seperti ini. Tidak pakai digital marketing saja, hasilnya sudah begini. Harusnya mindsetnya seperti ini. Apalagi kalau saya pakai digital marketing dan yang semisalnya, seperti itu. Oke? Belum. Nah, terus kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, teman-teman UKM sebagian seperti ini. Tidak mau investasi ilmu, maunya action terus. Apa hasilnya, teman-teman? Nah, yang hasilnya ya kalian tahu sendiri, sudah rasakan sendiri selama ini. Hasilnya ya segitu-gitu aja. Kenapa kalian seperti itu? Karena kita selalu seperti ini, teman-teman. Kalau kita diajak belajar, di kepala kita selalu seperti ini. Butuh biaya lagi. Padahal biaya yang kita keluarkan untuk belajar itu mungkin saja ada yang gratis dan banyak yang gratis. Ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan. Tapi sebesar-besarnya biaya yang kita keluarkan untuk kita belajar, insya Allah kalau kita setelah belajar kita action, hasilnya jauh lebih besar. Ini adalah mindset investor, mindset investasi. Nah, UKM itu jarang mau berinvestasi, apalagi investasinya ke leher, ke atas, ke ilmu. Inilah yang membuatkan kita susah bertumbuh di situ-situ aja, teman-teman. Nah, harusnya kalian memikirkan bagaimana cara untuk membesarkan bisnis kalian dengan cara investasi, ajak timnya belajar, kaliannya belajar dan lain sebagainya. Biayanya tidak usah yang kelas-kelas yang mahal-mahal dulu, kelas-kelas yang murah dulu, teman-teman. Nah, kalau kalian betul-betul mau belajar, saya sudah siapkan kelas namanya Marketing Leadership. Di situ kalian bisa belajar mulai dari bagaimana cara membuat goals, menentukan strategi, eksekusinya, evaluasinya dan lain sebagainya. Biayanya cuma ratusan ribu, teman-teman, bahkan tidak sampai 500
100.000. Cuman ratusan ribu itu tidak sebanding dengan biaya kalian mungkin ngopi selama 3 kali atau mungkin makan siang bareng tim. Tidak sampai segitu teman-teman. Nah pertanyaannya apakah kalian mau belajar atau ya lebih bagus menghabiskan waktu bertahun-tahun lagi ke depan seperti itu dan nyesal nantinya. Kalau saya sih mending teman-teman belajar. Ada kelas yang ratusan ribu, ada kelas yang jutaan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kalau kita bicara investasi ilmu dari jumlah nominal, yang ratusan ribu itu pun akan sangat besar hasilnya kalau kalian action setelahnya. Nah makanya kelas yang saya buat itu tidak terlalu banyak teori teman-teman, karena saya persingkat atau persimpel dari inti-intinya saja dari apa yang saya sudah jalankan di brand yang sudah besar tadi seperti itu teman-teman. Contoh misalnya saya kasih lihat ke teman-teman brand yang saya maksud tadi namanya Yota. Kita di sini mulai juga dari kecil. Nah, dari kecil, dari tenda-tenda, dari booth-booth kecil di kantin kampus seperti itu. Terus kita join di sini menjalankan kegiatan marketing dari beberapa outlet dan akhirnya sekarang menjadi 63 outlet, bahkan mulai bertumbuh teman-teman. Semakin banyak seperti itu perlahan-lahan. Tapi kalau kita bandingkan bisnis ini usianya 8 tahun kurang lebih lah seperti itu. Tapi bertumbuhnya dia di 3 tahun ke belakang seperti itu. Jadi anggaplah 3 tahun ini pertumbuhannya seperti ini. Nah bayangkan dengan bisnis kita sebagian yang menghabiskan waktu 3 tahun mungkin atau lebih lama lagi. Tapi outletnya masih satu, penghasilannya segitu-gitu aja, timnya tidak bertumbuh dan lain sebagainya. Keluarganya juga seperti itu teman-teman. Makanya di sini kita ajak teman-teman pengusaha untuk belajar bareng-bareng bagaimana kita bertumbuh. Dan saya akan sharing semua bagaimana strategi marketing, bagaimana saya bikin goals, eksekusi strateginya, dan lain sebagainya di kelas marketing leadership. Kalian bisa cek di deskripsi linknya atau di bio atau di DM saya dan yang semisalnya teman-teman. Kalau kalian serius belajar, marilah kita belajar bareng-bareng teman-teman. Saya juga sedih banget sih sebenarnya lihat teman-teman, terutama teman-teman pengusaha muslim yang sudah hijrah tapi masih di situ-situ aja. Mari kita belajar sama-sama teman-teman. Dan di sini saya mau share satu kesalahan lagi yang sering kita lupakan. Kita paling sering lupakan adalah kita selalu semangat mencari dunia, tapi kita sering lupa dengan yang maha kaya. Kita sibuk mencari uang kiri kanan, tapi kita lupa sama siapa yang memberikan rezeki itu. Itulah kesalahan terbesar kita menjalankan kehidupan dan bisnis kita teman-teman. Oke, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.